Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Syamsaga Syuhada di Kabar Kampus. Kali ini saya sedang berada di ruang seminar FISIP Kampus 2 UPN Yogyakarta. Tempat dilaksanakannya seminar epik dengan tema Di Balik Layar Kesuksesan Festival Musik Bersama. Bagaimana situasi serta kondisi seminar pada hari ini? Berikut liputannya. Selasa 27 Mei 2025 bertempat di ruang seminar FISIP UPN Veteran Yogyakarta Kampus 2, acara seminar epik sukses diselenggarakan dengan mengangkat tema Di Balik Layar Kesuksesan Festival Musik Bersama. Acara ini dimulai pada pukul 12.30 dan menghadirkan para pembicara yang berpengalaman di balik kesuksesan event-event musik besar di Indonesia. Melalui seminar ini, peserta diajak untuk menyelami proses kreatif, teknis, dan tantangan yang dihadapi oleh tim produksi dalam menciptakan sebuah festival musik yang mengesankan. Antusiasme peserta terlihat jelas dari semangat diskusi dan interaksi selama acara berlangsung. Seminar ini bukan hanya memberikan wawasan, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi bagi mahasiswa dan pelaku industri kreatif. Halo, selamat sore pemirsa. Bersama saya lagi, yaitu Syamsaga Syuhada di Kabar Kampus. Kali ini saya sudah bersama dengan Ketua Panitia dari acara seminar pada hari ini. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu dengan siapa? Jadi sebenarnya perkenalkan, nama saya Syifa Herline, bisa dipanggil Syifa. Kebetulan hari ini saya jadi Ketua Pelaksana di EPIK yang kelima ini. Oh, oke. Oh Kak, tadi kan saya juga udah ikut nih di acara seminarnya dan bisa dilihat memang banyak gitu kalau dibandingkan oleh ya seminar-seminar yang udah pernah saya ikuti, orang-orangnya banyak yang ikut. Nah, kira-kira dari Mbaknya sendiri, antusiasme para pesertanya ini udah mencukupi target atau belum? Soalnya kan ini kan seminar epik, epik kan E-nya euforia. Nah, itu sudah cukup euforia atau belum? Boleh disampaikan. Mungkin buat saya pribadi sebenarnya udah mulai target ya, karena emang Capit ini targetnya itu buat eksternal dulu gitu. Cuman karena kebetulan ini tanggal 27 dan weekday ya Mas ya, jadi tantangannya itu di orang-orang yang kelas gitu. Sama sebenarnya target ya kan ada tabrakan kelas ya. Terus target dari kami sendiri itu juga dari anak-anak SMA gitu. Itu kan mereka biasanya bikin event ya. Ya jelas dilihat dari maraknya event yang ada di Jogja juga, dan kami melihat ada ini kayak possible nih bikin event seminar gitu yang bahas gimana sih tantangan, terus apa aja yang di dalam event itu gitu. Makanya kita bikin event seminar ini. Cuman ternyata yang SMA juga lagi ujian gitu. Iya. Oke, mengenai latar belakang dari acaranya ini kan tadi kan membahas terkait konsep atau runtutan gimana sih cara bikin event, dan bikin eventnya kan bikin konser gitu. Iya. Nah, kira-kira Konser. ya fokusnya ke konser. Kira-kira bisa dikasih tahu nggak kenapa milih eventnya tuh fokus ke konser, bukan ke seminar atau misal apa ya yang lain gitu ya? Mungkin yang melihat dari antusiasme juga kali ya Mas, soalnya ya di Jogja sendiri juga banyak banget event-event konser yang itu pelaksanaan itu berdekatan gitu. Jadi ya emang kami melihat kembali tadi, karena kami melihat itu ada peluang, jadi kami bikin seminar yang emang membahas event itu sendiri gitu. Terus juga karena sebenarnya basicnya kami adalah di radio komunitas, dan kebetulan di radio kami juga ngadain konser, jadi ya udah biar sekalian aja. Jadi emang epik ini dilaksanain biar bisa mewadahi kami sendiri sebagai pelaksana besok, sebagai artis event juga, tapi juga mewadahi teman-teman yang memang tertarik, jadi bisa datang ke event ini lebih buat umum gitu. Oh, oke. Nah, untuk buat event seminar seperti ini kan tentu banyak tantangannya dari awal, bikin kepanitiaan, terus dari situ cari pemateri juga mungkin, terus dari situ mungkin ada cari sponsor juga, tadi sempat juga dikasih tahu. Nah, itu bisa dikasih tahu nggak, mungkin secara singkat aja dari awal sampai akhir, dan prosesnya itu gimana, kemudian struggle apa yang ditemui, dan bagaimana Mbaknya sebagai ketua menangani struggle tersebut. Oke, mungkin buat pemateri dulu aja ya, karena kami juga tentuin temanya dulu, terus kami cari tuh segmennya, terus pematerinya mau siapa. Sebenarnya kami sempat ngehubungi beberapa praktisi di event gitu, dan sebenarnya yang kebetulan yang berkenalan itu sih Mas Gervin dan Mas Aga ini gitu. Terus buat sponsornya ya kami sebenarnya juga ada segmennya
brand-brand yang emang jadi sponsor di event-event konser gitu. Cuman ternyata emang cukup sulit ya gitu. Jadi ya kamu coba masukin ke proposal apa brand-brand aja gitu, dan gitu sih guys. Oh, oke. Nah, tadi kan saya juga sempat dengar gitu bahwa Epic tahun kemarin, seminar Epic tahun kemarin itu sempat vakum. Nah, untuk kedepannya, dan kali ini kan udah terlaksana ya seminar Epic. Nah, untuk kedepannya apakah seminar Epic ini akan dilaksanakan lagi atau dilaksanakan tapi beda konsep nih? Gitu. Jadi sebenarnya vakum itu udah 5 tahun yang lalu mas. Oh, udah. Iya udah lama. Terus ini coba KP angkat lagi, dan kalau misalnya antusiasnya masih banyak pun akhirnya masih possible buat adain tahun berikutnya lagi gitu sih. Oke. Nah, harapan dari ketuanya nih atau mbaknya ke peserta seminar setelah mereka mengikuti seminar ini apa? Kan tadi kan sempat diberitahu juga secara teori, dan sebenarnya nggak cuma secara teori juga, melihat dari pembicaranya juga yang merupakan seorang praktisi juga. Jadi apa harapan yang mungkin mbak harapkan jadi kepada para peserta? Mungkin apa mereka bisa langsung memiliki skill-skill untuk bikin event atau terlibat langsung dengan event atau bagaimana? Mungkin ya harapan saya ya buat teman-teman yang hadir di Epic hari ini, teman-teman bisa jadi lebih punya dan badan kalau misalnya mau create event atau gimana gitu. Misalnya ya tadi kebetulan emang kami ngundang dari ahlinya ya, kebetulan Mas Dirwin sama Sado tadi ya, biar ada gambar-gambaran buat kirim pada aja sih gitu. Saya kan tadi Mas Girve juga sangat terbuka kalau misalnya teman-teman mau ngadain event, terus habis itu datang ke kantor beliau masukin grup. Oh ya, oke, mungkin itu aja. Terima kasih untuk setelah menyempatkan waktunya mbak. Terima kasih, selamat sore. Oke, selamat sore pemirsa. Dan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu peserta di seminar pada hari ini. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu dengan siapa dan dari mungkin terlaju juga. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas. Perkenalkan, nama saya Anita Tiarti, bisa dipanggil Anita. Saya dari Ilmu Komunikasi 2021 UPN Veteran Yogyakarta, dan kebetulan konsentrasi saya Marketing Communication. Oke. Nah mbak, dari selama mengikuti seminar ini, kira-kira kenapa mengikuti seminar ini dan kenapa mbak mau meluangkan waktunya untuk mengikuti hal ini? Apa yang membuat mbak ini tertarik? Oke, untuk alasannya sendiri, pertama karena saya pada semester ini membuat event di salah satu proyek saya, dan menurutku sangat insightful untuk mengikutinya, dan narasumbernya juga benar-benar berpengalaman di bidang yang seharusnya, apalagi agensi atau hektik kreatif yang memang menghandle beberapa event di Jogja dan emang sukses semua beberapa, dan kita sebagai mahasiswa juga harus mencari relasi networking sebanyak mungkin, mencari beberapa bahan yang mungkin itu bisa jadi next ke depan kita untuk chapter ke depan kita gitu. Apalagi yang aku suka yang ikut-ikut event di beberapa kegiatan di luar kampus, kayak gitu aja sih mas. Oke, kalau boleh tahu tadi kan mbaknya mau bikin event nih. Nah ini eventnya ini apakah sama kayak konser seperti materi yang disampaikan atau berbeda? Jadi bagaimana bisa jelaskan? Oke, untuk eventnya sendiri sebenarnya aku sudah membuat event, dan itu baru 2 hari yang lalu, hari Minggu tepatnya. Jadi aku bikin event nobar bola banter nama eventnya, dan kita melakukan di cafe. Itu pertandingan Liga Inggris sebenarnya, dan tidak hanya membuat nobar bola event gitu, tapi kita memberikan value seperti ada talk show interaktif dari dosen UPN Prodi Humas, dan untuk pengisi acara itu MC dan moderator itu juga dia memang suka dengan bola basket atau bola sepak bola, tetapi memang dia suka dengan sport bola. Jadi aku membuat event ini agar semua orang juga bisa merasakan gimana sih ketika mereka nobar, tapi mereka nggak hanya nobar, tapi mereka juga melihat kayak dari beberapa ilmu-ilmu gitu, dan ya mungkin orang yang suka into ke bola mungkin bisa menjadi tempat me time bareng-bareng sama teman-temannya, kayak gitu sih mas. Oke. Nah, kira-kira dari selama mbak mengikuti seminar ini, ekspektasi sebelum ikut seminar dan setelah seminar ini apakah sesuai? Misal sebelum seminar ini, aku mau dapat ilmu ini, aku mau dapat relasi juga mungkin tadi sempat disampaikan. Nah, apakah ekspektasi itu tercapai setelah mengikuti seminar ini? Untuk
ekspektasi tadi aku memberikan angka 40%, tapi ketika aku sampai selesai untuk eventnya mungkin naik ke 70% gitu, karena permasalahan pribadi aku dan kebetulan aku diberikan kesempatan untuk bertanya tadi kayak gimana sih cara untuk mencari sponsor atau media partner sampai deal, itu terjawab dengan masnya gitu, kayak how to introduce gitu ketika kita punya event gitu, kita harus bagaimana sih gitu biar meyakinkan sebuah brand-brand besar, karena emang kendala event itu di sponsor atau dari keuangan gitu. Dari menurutku itu benar-benar sangat insightful, dan itu juga aku baru dapat ilmunya hari ini juga sih Mas, jadi memang sangat di luar ekspektasi aku. Oke, tadi kan banyak juga sempat sharing-sharing gitu kalau sebelumnya udah pernah bikin event mengenai bola, no point Iya, gitu. Nah, di seminar ini kan dijelasin kalau konsepnya itu event terspesifik, yaitu event konser. Nah, untuk kedepannya Mbaknya tuh berniat untuk apa ya, berpartisipasi juga dalam event konser atau tetap event-event yang emang Mbak udah jalani sebelum? Oke. Mungkin lihat background aku karena aku komunikasi marketing, jadi emang dari semester awal-awal semester 3 aku sering banget join kepanitiaan event musik dari prodi juga, dari fakultas dan di luar kampus juga. Jadi sekarang juga aku lagi ikut volunteer beberapa event di Jogja, kayak lagi di misal event di seni rupa atau event musik atau event beauty class gitu, makeup class, aku sering handle juga. Jadi mungkin sangat berbagai genre di event gitu, karena aku juga belum fokus covernya yang mana, jadi aku mencari sebanyak-banyaknya juga dan bisa menjadi batu loncatan aku begitu. Oh, oke. Untuk terakhir mungkin, nah kira-kira bisa kasih nggak pesan serta harapan pada seminar kali ini, dan mungkin harapan juga untuk seminar epic berikutnya, jadi tahun depan ya? Mungkin kesan-pesannya aku lihat event ini memang bener cukup yang emang beneran mau bikin event, create event dari penanya juga, terus narasumber dan moderator juga kayak sangat insightful gitu, apalagi 2 narasumber yang bener-bener dia itu ke lapangan gitu, jadi bukan akademik aja, jadi kita bisa melihat tuh kayak compare-nya tuh gimana sih gitu, nggak cuma dari by teori gitu ketika kita dilaksanakan di kampus, tapi kita mendapatkan banyak pengalaman gitu dari orang yang sudah turun di lapangan dan sudah bertahun-tahun untuk menghandle event. Dan menurutku pesan-pesannya sangat insightful karena nggak semuanya kayak mereka berbagi di berbagai acara kampus, tapi untuk kedepannya mungkin bisa ada kayak sebelum ada event kita ada sebuah challenge atau apa gitu, jadi bisa bisa men-trigger lebih banyak antusias, lebih banyak audiens, agar sama-sama kita juga bisa berelasi dengan berbagai orang gitu, karena misal dia bikin event ini, bikin event itu, jadi kita juga audiens nggak cuma dapat ilmu atau materi dari narasumber, tapi kita dapat relasi gitu, kayak gitu aja sih Pak. Oke. Sebelumnya terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sesi wawancara kali ini. Terima kasih Mbak. Sebagai bagian dari tim liputan, kami mendokumentasikan momen demi momen berharga yang menunjukkan semangat kerjasama dan dedikasi di balik suksesnya seminar epic. Nah, itu tadi sekilas situasi serta kondisi dari acara seminar hari ini. Tetap pantau kabar kampus untuk informasi yang inspiratif mengenai dunia pendidikan serta kegiatan kampus lainnya. Saya, Syamsaga Syuhada, pamit undur diri. Sampai jumpa di kabar kampus selanjutnya.